Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Yogi Pertama, NIM 21412048 K4121, Program Studi MSDM. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, putus vokal, dan sebagainya. Proses komunikasi antar pribadi. Contoh model proses komunikasi yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Pengirim membawakan berita kepada penerima. Bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Contohnya, seseorang dapat mengirimkan berita, tetapi bila tidak ada yang menerima atau mendengar, komunikasi tidak terjadi. Jadi, pengirim memberikan pesan atau berita sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh si pendengar. Komunikasi organisasi. Komunikasi di atas juga dapat diterapkan pada komunikasi organisasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Contohnya, karyawan lini perakitan hampir selalu akan mengkomunikasikan pada mandor mereka dan bukan pada manajer. Nomor 2, struktur wewenang organisasi. Contohnya, percakapan antara direktur perusahaan dengan karyawan akan dibatasi formalitas dan kesopanan. Nomor 3, spesialisasi jabatan. Contohnya, bagian produksi cenderung berkomunikasi dengan istilah, tujuan, tugas, waktu, dan gaya yang berbeda dengan bagian pemasaran. 4. Pemilikan informasi. Contohnya, manajer pemasaran akan mempunyai pengamatan yang lebih tajam dalam hal pemasaran daripada seseorang manajer produksi. Saluran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal, terdiri atas komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia paling bawah. Misalnya, untuk memberikan pengarahan dan informasi yang dapat disampaikan melalui memo, laporan, rapat, dan lain-lain. Komunikasi ke atas untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan ke bawah. Misalnya, mencakup laporan periodik, penjelasan gagasan, dan untuk diberikan keputusan. Komunikasi lateral atau horizontal. Komunikasi lateral meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, komunikasi di antara para anggota kelompok kerja yang sama. Yang kedua, komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. Komunikasi ini
biasanya bersifat koordinatif dan merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan-hubungan departemen, lini, dan staf. Peranan komunikasi informal. 1. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti untuk berhubungan dengan orang lain, perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. 3. Pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Keempat, pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang disediakan saluran-saluran komunikasi formal. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif tersebut akan dikelompokkan menjadi 2. Pertama, hambatan-hambatan organisasional. Yang kedua, hambatan-hambatan antar pribadi. Hambatan-hambatan organisasional ada 3 hambatan operasional, yaitu tingkatan hierarki, wewenang manajerial, dan terakhir spesialisasi. Tingkatan hierarki adalah bila sesuatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Kedua, wewenang manajerial. Tanpa wewenang untuk membuat keputusan, tidak mungkin manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Yang ketiga, spesialisasi. Perbedaan fungsi, kepentingan, dan istilah-istilah pekerjaan dapat membuat orang-orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Hambatan-hambatan antar pribadi. Manajer perlu memperhatikan hambatan-hambatan antar pribadi seperti persepsi selektif, status atau kedudukan komunikator, keadaan membela diri, pendengaran lemah, ketidaktepatan penggunaan bahasa. Persepsi selektif adalah suatu proses menyeluruh dengan mana seseorang menseleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu di lingkungannya. Kedua, status komunikator adalah keahlian seseorang dalam bidang yang dikomunikasikan akan membuat orang lain percaya dengan apa yang dikomunikasikan orang tersebut. Yang ketiga, keadaan membela diri. Perasaan pembelaan diri pada pengirim, penerima berita, atau keduanya juga menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Yang keempat, pendengaran lemah. Pendengaran lemah mengakibatkan komunikasi berjalan kurang efektif. Ketidaktepatan penggunaan bahasa merupakan penggunaan kata-kata seperti nada suara, ekspresi wajah, dan sebagainya dapat menghambat komunikasi. Peningkatan efektivitas komunikasi. Berikut adalah cara-cara mengatasi kesulitan dalam keefektifan komunikasi. Yang pertama, kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Kedua, penggunaan umpan balik. Yang ketiga, menjadi komunikator yang lebih efektif. Maksud dari 3 itu yaitu adalah kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Contohnya, manajer harus memainkan peranan penting dalam proses komunikasi agar dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Penggunaan umpan balik. Komunikasi dua arah ini memungkinkan proses komunikasi
berjalan efektif. Yang ketiga, menjadi komunikator yang lebih efektif. Seorang manajer yang baik dalam menyampaikan komunikasi serta lebih aktif akan membuat komunikasi berjalan lebih efektif. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.